Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih. Satu Petrus 2 ayat 23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saudaraku yang terkasih, hidup orang percaya adalah sebuah proses pembelajaran untuk menjadi serupa dengan Kristus. Salah satu sikap Tuhan Yesus yang harus kita teladani adalah sikapnya dalam memperlakukan musuh atau orang yang berbuat jahat kepadanya. Kejahatan dan orang-orang yang berbuat jahat akan selalu ada di tengah-tengah dunia ini, karena dunia sedang dikuasai oleh iblis yang adalah biang atau pemerkasa dari sebuah kejahatan. Di hari-hari mendekati kedatangan Tuhan yang kedua kali, Alkitab menyatakan bahwa kejahatan semakin meningkat di mana-mana. Banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Matius 24 ayat 10 dan 12. Cara hidup dunia mengajarkan jika kita disakiti oleh orang lain, kita harus membalasnya dengan menyakiti. Jika orang lain berbuat jahat kepada kita, kita harus membalasnya dengan kejahatan, dan pembalasan lebih kejam dari perbuatan itu sendiri. Jika kita dimusuhi oleh orang lain, kita harus menjadikan mereka sebagai musuh. Musuh menurut kamus berarti lawan tanding atau berseberangan posisi atau menjadi oposisi. Nah, sampai kapanpun selagi hidup dalam dunia ini, setiap kita pasti berhadapan dengan orang-orang yang terkadang berseberangan posisi dengan kita. Terlebih, keberadaan orang percaya di tengah-tengah dunia ini seringkali dibenci. Orang percaya seringkali dimusuhi, dijahati, dan diperlakukan tidak adil. Nah, jangan pernah bertanya mengapa dunia selalu memusuhi dan mengapa dunia membenci para pengikut Kristus. Hal yang perlu kita pertanyakan adalah bagaimana seharusnya kita sebagai pengikut Kristus bersikap terhadap
orang-orang yang membenci atau memusuhi kita. Apa yang diajarkan oleh dunia ini sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus justru mengajarkan kita untuk mengasihi musuh dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dalam hal ini, Tuhan Yesus tidak sekedar berteori, tetapi ia adalah teladan dalam prinsip ini. Ketika dicaci maki, didera, diolok, disiksa, Tuhan Yesus justru berdoa dan mengampuni musuh-musuhnya walaupun ia mempunyai kuasa dan hak untuk melakukan pembalasan. Karena itu, sebagai orang percaya, kita wajib meneladani Yesus sebagai Guru Agung, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Allah saat ini. Terima kasih juga untuk Roh Kudus yang memberikan pengertian, pencerahan kepada setiap kami. Teladan Tuhan Yesus yang Engkau tinggalkan kepada setiap kami melalui firman Allah ini, yaitu mengasihi semua orang, termasuk mengasihi musuh-musuh kami, mengasihi orang-orang yang membenci kami. Dan hari ini Tuhan, firman Allah begitu jelas supaya kami bukan bertanya mengapa dunia memusuhi dan membenci kami, tetapi kami mengintrospeksi diri kami supaya kami tahu bagaimana bersikap terhadap orang-orang yang membenci dan memusuhi kami. Teladan Tuhan Yesus ini kami perlu lakukan dalam hidup kami selama kami ada dalam dunia ini, yaitu hidup jadi berkat, hidup mengasihi siapapun itu. Kami wajib mengasihi seperti Tuhan Yesus yang telah mengasihi kami sampai hari ini. Meteraikanlah firman dalam kehidupan kami dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Andaikan